Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw semuanya, pada malam yang berbahagia ini seperti biasa suasana berbeda lagi ya dari kemarin yang hujan dan bendung. Untuk hari ini cuacanya sama juga ya. Samanya gimana teman-teman? Samanya seperti di race MotoGP Amerika kemarin, yang mana Marc Marquez crash di saat turn 5. Itu adalah kesalahan sendiri teman-teman ya, yang dilakukan oleh Marc Marquez ya. Nah, namun untuk malam ini ingin Mimin katakan ya, sebab ada yang mengatakan sebab tadi malam Mimin buat video yang mana si Francesco Bagnaia mengakui, bahkan dia mengatakan sama seperti Davide Tardozzi katakan. Dia katakan adalah kecepatan Marc Marquez tidak terlampaui, tapi dia crash itu yang menguntungkan bagi Bagnaia. Itu Francesco Bagnaia sendiri yang mengatakan, bahkan Davide Tardozzi juga mengakui seperti itu. Jangankan Davide Tardozzi dan Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio ini adalah kemenangan terkecil yang diberikan oleh Marc Marquez. Itu pengakuan dari pihak sebelah teman-teman. Namun ada fan dari sebelah mengatakan Francesco Bagnaia tidak mungkin mengatakan seperti itu. Hello, ini khusus untuk yang mengatakan seperti itu. Langsung aja lihat di beritanya crash.net ya, crash.net di Google. Di Google di situ Francesco Bagnaia mengatakan Pecco mengakui kemenangan terjadi karena kecelakaan Marc Marquez. Francesco Bagnaia mengklaim kemenangan pertama yang mengejutkan di musim 2025 ini setelah harapan rekan timnya Marc Marquez untuk meraih 6 kemenangan beruntun sempurna berakhir dengan kecelakaan di posisi terdepan di kota. Ini perasaan luar biasa, saya sangat senang, ini pertama kalinya saya menang di kota, kata Bagnaia. Saya tahu kemenangan itu terjadi karena Marc Marquez mengalami kecelakaan. Dengar baik-baik ya. Saya tahu kemenangan itu terjadi karena Marc Marquez mengalami kecelakaan. Ia lebih cepat daripada kami. Dia lebih cepat daripada kami. Dia lebih cepat daripada kami, kata si Francesco Bagnaia. Lebih cepat daripada semua orang hari ini. Jadi saya hanya berusaha menyamai kecepatannya sebaik mungkin, kata Francesco Bagnaia. Begitu saya melihatnya terjatuh, saya terus memacu untuk melebar jarak dengan Alex. Ia masih sangat dekat dan itu tidak mudah. Ia melaju kencang di sektor 1, tetap dekat di sektor 2, dan saya hanya mampu menjauh di sektor 3 dengan mengerem keras di tikungan 12. Yo, kata Francesco Bagnaia. Bagnaia berharap kemenangan menandai titik awal setelah berjuang untuk mengeksploitasi kekuatan pengereman yang biasa pada GP 25 terbaru, meskipun sangat didasari dengan GP 24. Awal musim ini tidaklah mudah. Dari uji coba musim dingin hingga 2 balapan pertama, saya kesulitan menemukan feeling saat pengereman. Namun akhir pekan ini sangat membantu saya. Akhirnya saya menemukan apa yang saya cari. Saya sangat senang untuk tim saya karena mereka lah yang menyemangati saya dan saya tersenyum saat berkendaraan. Jadi terima kasih kepada mereka, terima kasih kepada tim saya di rumah yang selalu bekerja keras untuk membantu saya. Saya sangat bahagia hari ini, suara saya sudah hilang.
Balapan Marquez berakhir di tikungan 4 di mana ia kehilangan kendali bagian depan setelah memotong terlalu banyak trotoar basah dan meluncur melintasi lintasan. Saya melihat dia sangat agresif, sangat saat melewati trotoar, kata Bagnaia. Untuk bisa sekompetitif itu Anda harus banyak memotong di tikungan 4, tetapi mungkin masih agak basah. Biasanya saya juga mencoba menggunakan trotoar itu, tetapi di lap pemanasan hari ini saya menyentuhnya dan cengkramannya tidak bagus. Saya melihatnya kehilangan kendali. Tapi jika dia tidak jatuh, dia akan tetap melaju karena kecepatannya fantastis. Francesco Bagnaia, men. Francesco Bagnaia yang katakan. Ada yang komen kemarin, nggak mungkin Francesco Bagnaia mengatakan begitu. Ini apa? Ini teman-teman, sorry ya, beritanya berulang, bukan berulang. Ini kita klarifikasi ya, yang mana sebab apa? Kemarin Mimin nggak sebut sumber beritanya. Jadi para sebelah ini selalu mengatakan hoak. Bagaimana Mimin katakan hoak? Sedangkan Mimin ini kalau nggak ada berita, Mimin nggak tahu mau ngomong apa gitu, teman-teman ya. Jadi ini sudah jelas ya, Francesco Bagnaia ngomong begitu, teman-teman ya. Ini adalah Francesco Bagnaia mengakui ini adalah kemenangan dari hasil Marc Marquez crash. Seandainya dia tidak crash, di sini ada dia katakan seandainya saya melihat kehilangan kendali. Tapi jika dia tidak jatuh, tapi jika dia tidak crash, dia akan tetap melaju karena kecepatannya fantastis, kata Bagnaia. Ini di sini ya. Namun ada satu sumber lagi yang mengatakan Francesco Bagnaia ya. Satu sumber lagi. Apakah ini di luar prosedur di Ducati atau pertanyaan di luar lagi berjumpa dengan presenter lain? Ada dia mengatakan apa? Dia mengatakan kenapa kelajuan ya Marc Marquez crash karena tekanan yang diberikan olehnya. Marc Marquez crash karena tekanan yang diberikan oleh Francesco Bagnaia. Itu ada satu sumber lagi yang mengatakan begitu. Bahkan kalau kita lihat jarak di saat Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez tersebut, bisa dilihat 2 detik. Bisa dilihat, oke, hampir 2 detik. Bagaimana tekanan tersebut terjadi? Yang disebut tekanan terjadi tersebut tidak ada gap. Itu baru disebut tekanan. Ini sangat lucu lagi ya, pihak-pihak III tersebut. Lucu sekali. Contoh lagi yang Mimin dapat katakan, Luca Marini, ahlinya mekanik apa? Ahli mekanik kemarin berhasil finish di P8. Dia mengatakan apa? Memilih pilihan ban yang salah, tapi saya malah bisa melaju dengan cepat. Itu kata Marini, kata ahli mekanik di saat dia bisa finish di P8. Dia nggak berpikir yang mana berapa rider, hampir 10 rider crash, makanya dia bisa berhasil di P8. Tapi dia mengatakan apa? Tapi saya malah bisa melaju lebih cepat. Sepatutnya kan dia pikir karena banyak rider yang crash, wajar lah dia bisa di bawah 10 besar. Kan senang kita pikir. Ini enggak. Tapi saya malah melaju lebih cepat. Iyalah lebih cepat. Lebih cepatnya gimana? Karena ridernya pada jatuh di depan, makanya kamu bisa di depan. Gitu. Ini kita pokoknya gitu teman-teman ya. Nggak ada pengakuan. Memang yang sebelah sana memang agak sombong sedikit ya kalau hal-hal seperti ini, malah nggak mengakui. Tapi Mimin salut dengan Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio walaupun dia mengatakan begitu, tapi faktanya dia tetap mengatakan ini adalah kemenangan hasil kecil yang diberikan oleh Marc Marquez. Hasil kecil yang apa? Kemenangan kecil yang terjadi karena crashnya Marc Marquez. Bagus dia tuh. Walaupun Mimin geram-geram juga sedikit yang katanya selevel dengan Marc Marquez. Selevel, aku selevel dengan dia gitu.
Lucu kali lah. Pokoknya gitulah teman-teman untuk pelurusan ya, ada sedikit ya. Sebenarnya Mimin malam ini nggak ada berita, sebenarnya nggak ada berita. Bahkan dari Mak Marga sendiri nggak ada berita ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, cukup ini saja untuk penjelasan yang mana fakta ya. Kita nggak ngomong asal omong-omong ya, nggak asal omong-omong gitu. Kalau ahli mekanik ini yang Mimin katakan tadi, teman-teman langsung aja ke ini ridertua.com. Di situ dia ini yang mana ini ya, dia ambil dari, kejap ya, kita lihat. Pasti ada sumbernya ini. Gak mungkin gak ada sumbernya ini. Nah, gitu. Pokoknya gitulah teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.